Benarkah kehadiran dua menteri aktif dalam rapat pleno pemakzulan Gus Yahya adalah simbol didukungnya kubu Miftahul Akhyar oleh pihak penguasa? Kemarin itu kan juga menyebut misalnya waktu begitu ada rapat tanggal 20 November itu, Gus Yahya kemudian melakukan konsolidasi PW-PWNU di Jawa Timur. Itu ada sejumlah PW yang ditelepon oleh seseorang itu. Saya nggak boleh nyebut institusinya ya. Orangnya aja. Harusnya ada yang memberi masukan kepada Menteri Agama, kepada Menteri Sosial untuk tidak mendatangi kegiatan yang berpotensi melanggar hukum. Ya karena sudah jadi pejabat publik. Inisial coba. Oh, dari sebuah institusi. Sebuah institusi. NU juga atau? Ya enggak lah. Berarti di luar NU ya? Di luar NU. Ada yang mencoba mengganggu Ketua PW, kamu bukan ke Surabaya? Ditanya, lah nggak usah datang lah. Gitu. Gitu. Nah tapi kalau misalnya kita lihat kan PWNU itu kan sebuah organisasi besar. Iya. Yang punya ADART. Nah itu berfungsi nggak sih ADART dalam gonjang-ganjing pemakzulan ini? Atau sebenarnya hanya formalitas doang? Ya enggak lah, ADART itu konstitusi. Konstitusi organisasi. Di tengah konflik internal PBNU yang semakin kesini semakin mustahil menemukan titik terang untuk menuju jalan islah, opini publik kini beralih akan kecurigaan yang kian mengeras terhadap peran penguasa. Di mana puncak kecurigaan itu mulai tercium ketika diadakannya rapat pleno kelompok Sultan. Presiden seolah membiarkan dua menteri aktifnya, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, dan Nasaruddin Umar, Menteri Agama, hadir dan ikut nimbrung dalam rapat pleno kubu Miftahul Akhyar untuk memakzulkan ketum PBNU Gus Yahya melalui mekanisme yang tidak biasa. Bagi publik yang kritis, mungkin kehadiran Gus Ipul masih bisa dimaklumi, sebab meskipun dia statusnya adalah Menteri Aktif Negara, Gus Ipul masih tergolong orang dalam di tubuh struktural Nahdlatul Ulama. Ditambah lagi dia adalah salah seorang tokoh yang selama ini memang terlibat langsung di dalam konflik yang kini melanda tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang menjadi pertanyaan publik adalah, apa kepentingan Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir di kubu kelompok Sultan, yang mana dia selama ini bisa dibilang adalah orang luar di struktural Nahdlatul Ulama, yang justru sebagai Menteri Aktif Negara seharusnya ia bisa menahan diri agar tidak hadir di kubu manapun juga, sebagai simbol bahwa negara sedang tidak berada di salah satu pihak yang sedang perang saudara. Pembiaran Presiden terhadap menteri aktifnya dan tidak adanya teguran usai dia ikut nimbrung dalam salah satu kubu sedang melakukan rapat pleno untuk memakzulkan ketua umum dari kubu yang satunya. Mau tidak mau, opini publik kini memandang bahwa kehadiran menteri aktif tersebut bukanlah bentuk kenetralan negara, melainkan simbol kuat bahwa ada keterlibatan penguasa dalam konflik yang seharusnya menjadi urusan internal pengurus besar Nahdlatul Ulama. Penguasa kini dinilai tidak sekedar mengamati dari kejauhan belaka, tetapi sengaja menempatkan pejabat strategisnya di ruang konflik untuk memastikan arah dan hasil akhir dari pertarungan internal yang sedang melanda organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sulit bagi publik untuk menerima dalih personal, misal alasan silaturahmi semata, karena ketika yang hadir adalah seorang menteri aktif dengan kewenangan besar, bagian dari penguasa. Dalam tafsir publik yang sinis, kehadiran itu dibaca sebagai pesan bahwa konflik PBNU bukan hanya diawasi dari kejauhan semata, tetapi hasil akhirnya juga diatur agar sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kini, publik terutama warga Nahdliyin sedang mempertanyakan netralitas negara. Apakah negara masih berdiri sebagai wasit yang berusaha untuk mendamaikan kedua kubu yang sama-sama tidak mau kalah? Atau justru pemerintah telah berubah menjadi aktor utama yang ikut menentukan siapa pemenangnya? Benar atau tidaknya asumsi tersebut hanya pemerintah sendirilah yang bisa menjawabnya. Karena juga memang negara tidak punya kepentingan untuk menentukan arah dalam konflik internal yang melanda Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka seharusnya Presiden sudah menegur secara keras Nasaruddin Umar, salah satu menteri aktifnya, karena sudah sangat lancang ikut hadir dalam acara yang diadakan oleh salah satu kubu. Terlebih lagi acara tersebut adalah forum yang tidak main-main dampaknya.
yaitu forum untuk memakzulkan Ketua Umum PBNU yang sah melalui mekanisme yang jelas melanggar konstitusi atau anggaran dasar dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Misalnya ada menteri dari NU, kemudian tetap menjaga komunikasi, bahkan memberi pendampingan kepada NU, itu wajar. Tetapi tidak boleh memberikan dukungan atau terlibat atau berada dalam sebuah komunitas yang berpotensi melanggar hukum. Karena menurut kita, kalau apabila Rais Am ataupun Ketua Umum menurut konstitusi itu dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar, maka dilakukan muktamar luar biasa. Jadi yang bisa mengadili kedua orang ini, karena kedua orang ini mandataris muktamar, maka menurut konstitusi adalah muktamar luar biasa. Artinya tidak bisa forum lain. Jadi kalau yang tidak itu kok inkonstitusional. Oh, itu? Iya. Jadi itu prihatin. Mestinya Surya itu mengawal konstitusi, justru melanggar konstitusi. Makanya kenapa Gus Yahya sampai hari ini, ya meskipun tadi malam ada rapat pleno yang menetapkan PJ ya, pejabat Ketua Umum PBNU, tapi Gus Yahya merasa bahwa ini proses yang tidak sah secara konstitusi organisasi. Termasuk penunjukan PJ. Ya, otomatis. Otomatis ya, pemakzulannya tidak sah, penunjukannya juga. Tidak sah, ya penunjukannya otomatis tidak sah. Dan itu menjadi sikap kiai-kiai senior yang di Mustasar. Terus ya biasanya terhadap kalau ada kemelut konflik di tubuh organisasi, ini pada akhirnya tuh nanti pemerintah turun tangan. Jadi kita harapkan jangan sampai kita itu diselesaikan oleh pemerintah. Bahwa kita itu menyelesaikan diri kita sendiri, melalui kita sendiri, kesadaran sendiri. Biasanya kan gitu tradisinya gitu. Nah, itu tradisi yang tidak baik. Kan, udah ruwet, akhirnya pemerintah penguasa yang turun. Ya memang saya menyayangkan, mengapa nggak ada yang mengingatkan Prof. Nazar, nggak ada yang mengingatkan Gus Ipul. Bukan kali pertama, Presiden Prabowo membiarkan menteri aktifnya hadir dan terlibat dalam ruang konflik internal Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pola seperti ini justru menunjukkan kecenderungan yang berulang dan sulit dipercaya jika pergerakan menterinya tanpa sepengetahuan atau tanpa instruksi dari pimpinan tertingginya. Sebelumnya, publik mencatat kehadiran Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam acara peresmian Jatma Aswaja, organisasi yang terang-terangan memposisikan diri sebagai tandingan Jatman, badan otonom resmi milik Nahdlatul Ulama. Dan kini, keterlibatan menteri lain dalam pusaran konflik NU kembali berulang, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan sederhana namun fundamental. Sampai kapan negara berpura-pura netral di tengah konflik yang jelas-jelas merobek tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama? Dalam konteks NU yang sedang mengalami fragmentasi internal, kehadiran pejabat negara di salah satu kubu bukanlah sesuatu yang kosong makna. Seorang menteri bukan hanya individu yang sekedar hadir memenuhi undangan. Ia adalah representasi dari tangan pemerintah yang setiap gestur, sambutan, dan kehadirannya selalu membawa pesan politik kuat. Negara sedang melihat, menilai, dan lebih berbahaya berpotensi berpihak. Sehingga ketika seorang menteri sengaja hadir di salah satu kubu yang sedang berkonflik dengan kubu yang lainnya, maka sangat sulit untuk menghindari kesan bahwa negara sedang ikut campur atau setidaknya membiarkan konflik tersebut terus berlangsung sampai salah satu kubu keluar menjadi pemenang. Dalih yang kerap digunakan bahwa kehadiran menteri bersifat personal atau sebatas memenuhi undangan belaka malah terdengar mengada-ada dan cenderung meremehkan kecerdasan publik. Sebab dalam etika politik tidak ada kehadiran yang bersifat personal bagi pejabat negara, terlebih lagi kehadirannya tersebut jelas ada di ruang konflik yang sedang panas-panasnya, perebutan kekuasaan di organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sikap diam Presiden Prabowo terhadap para menterinya yang seringkali hadir di salah satu kubu yang sedang berkonflik dalam tubuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama justru memperkuat asumsi adanya maksud terselubung dari pihak pemerintah yang entah apa tujuan sebenarnya dari fenomena itu semua. Jika Presiden benar-benar menghendaki stabilitas dalam negara sehingga terwujud persatuan yang dijamin kokoh dalam kehidupan bangsanya, seharusnya ada garis tegas, menteri aktif dilarang terlibat dalam konflik internal dalam organisasi masyarakat, apalagi yang sedang terbelah,
Namun ketika larangan itu tidak pernah disampaikan dan ketika kehadiran menteri dalam ruang konflik terus berulang, maka sangat wajar jika publik membaca ini sebagai persetujuan diam-diam atau bahkan sebagai bagian dari desain politik kekuasaan. Pada akhirnya, publik berhak mempertanyakan arah politik Presiden Prabowo. Apakah ini hanya sekadar kelalaian dalam menjaga etika kenegaraan, ataukah justru ini suatu strategi politik untuk menempatkan Nahdlatul Ulama dalam posisi rapuh sehingga mudah untuk dikendalikan? Jika negara terus hadir di ruang konflik tanpa klarifikasi dan koreksi, maka kecurigaan publik bukanlah fitnah, melainkan konsekuensi logis dari sikap kekuasaan yang ambigu dan penuh tanda tanya. Warga Nahdliyin kini menuntut kejelasan sikap Presiden atas fenomena ini semua. Jika benar para menteri bergerak tanpa instruksi darinya, maka publik berhak menuntut ketegasan Presiden agar tidak terus membiarkan menterinya berkeliaran di wilayah konflik dalam tubuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa Presiden memang sedang kehilangan kendali atas orang-orang yang ia pilih sendiri untuk masuk dalam kabinetnya. Namun jika sebaliknya, jika semua ini memang bagian dari desain politik yang mengharuskan Presiden untuk melakukannya, maka publik menuntut satu hal yang lebih mendasar. Bersikaplah jantan dengan menampilkan sikap terang-terangan. Jangan bermain di wilayah abu-abu sambil menjadikan konflik internal NU sebagai ladang konsolidasi kekuasaan. NU bukan papan catur politik, dan warga Nahdliyin bukan pion yang bisa dengan sesuka hati untuk dimainkan. Pada titik ini, Presiden harus memilih, menertibkan para menterinya jika mereka bergerak di luar perintah, atau mengakui dengan jantan bahwa ini memang bagian dari desain politik yang harus dijalankan. Tunjukkan dengan jantan bahwa memang seperti inilah karakter atau gayanya dalam memimpin bangsa Indonesia.